Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Zulfikar akan menyampaikan tentang peta geografis Islam di Nusantara. Peta geografis Islam di Nusantara yang pertama di sini Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Yang kedua menyebar ke Jawa, Sumatera dan Kalimantan Barat. Yang ketiga menyebar ke pesisir barat Sumatera. Yang keempat dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Maluku. Dan yang kelima syair Islam di abad ke-16. Penjelasan peta penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia dan Arab. Lanjut. Yang pertama, Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285. Setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah Semenanjung Asia Tenggara. Saat itu, Samudra Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Yang kedua, menyebar ke Jawa, Sumatera dan Kalimantan Barat. Dari Samudra Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam, sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia di atas, daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur, Sumatera dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Selanjutnya yang ketiga, menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat pantai timur Sumatera lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberangi Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Lanjut yang keempat, dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan
dirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate Tidore, Sulawesi, Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan atau Banjar yang tertarik dengan ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikan, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Yang kelima, syair Islam di abad ke-16. Yang terakhir, di abad ke-16 Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Goa Talo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Goa Talo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur. Sementara Kesultanan Banjar menyebar pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk agama Hindu-Buddha ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalur yang dijelaskan di atas hingga kini bisa dibuktikan kebenarannya lewat beberapa peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam. Demikian penjelasan dari penyebaran agama Islam di Nusantara. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.